Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga Golden Gate Channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang mulai diberkati melalui setiap tayangan video kami. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu Dr. Terawan dan juga tanggapan hambanya penulis Daud Tony mengenai pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Silakan bersama-sama, Tuhan Yesus memberkati kita. Terawan Agus Putranto lahir di Siti Sewu, Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 1964. Ia menikahi wanita bernama Esther Dahlia dan memiliki seorang anak laki-laki, Abraham Apriliawan Putranto. Terawan sendiri mengenyam pendidikan penuh di kota kelahiran. Ia merupakan lulusan dari SD Tarakanita Bumijo Yogyakarta pada 1977, SMP Negeri 2 Yogyakarta pada 1980, dan SMA Bob Kris 1 Yogyakarta pada tahun 1983. Lalu, ia mengambil program sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1990, S2 spesialisasi radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada 2004, dan S3 doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar 2013. Sebelumnya, ia juga pernah menempuh pendidikan di Sepamilwa ABRI pada tahun 1990. Kemudian, mulai tahun 2002 ini, Terawan diangkat sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kedokteran Militer dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terawan adalah mantan Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan masa jabatan 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020. Sebelum itu, tepatnya di tahun 2015, ia merupakan dokter militer yang juga menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Terawan sempat membuat Terawan Teori, sebuah teori yang ada hubungannya dengan metode cuci otak pada penderita stroke. Dikarenakan mencoba melakukannya kepada pasien sebelum melalui penelitian ilmiah, ia dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, itu tadi ya tayangan yang kita boleh saksikan bersama mengenai pribadi yang luar biasa, yaitu Dr. Terawan Agus Putranto. Sahabat yang kasih Tuhan, dia seorang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan sesuai dengan profesinya, dan juga menjadi seorang dokter yang sangat berprestasi dan membanggakan. Karena itu banyak penghargaan yang beliau terima dan juga tanggung jawab yang besar yang beliau emban, ya. Pernah menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan juga bertugas di berbagai tempat. Nah, sahabat kasih Tuhan, kalau kita mau lihat prestasinya, ya sungguh luar biasa, tetapi sungguh ironi ketika beliau harus dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa itu terjadi, sahabat kasih Tuhan? Tetapi yang jelas Tuhan punya rencana. Mari kita akan lihat, sahabat kasih Tuhan, tanggapan dari hambanya penulis Daud Tony mengenai pemecatan yaitu Dr. Terawan, dan kita akan saksikan bersama-sama pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita doa dulu, Jonas. Iya, Pak. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang rajamu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awasan pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan terjadi. Amin. Amin. Jonas. Ya, Pak. Ini kita berdoa, Jonas, supaya mafia-mafia vaksin bertobat, memecat Terawan, Jonas. Iya, itulah, Pak. Saya juga mendengar kabar itu, Pak. Bayangkan, Dokter Terawan itu ketua dokter militer dunia, tiba-tiba dipecat. Ya, itulah, Pak. Oknum orang ini pasti kita doa supaya bertobat. Karena apa? Nah,
yang tidak perlu suntik sana suntik sini gitu. Iya. Karena apa? Karena vaksin Nusantara itu sekali Seumur hidup. Jonas. Iya Pak. Jadi makanya mafia vaksin berusaha supaya dokter Terawan dipecat. Betul. Ya itu Pak, makanya. Ketua dokter militer dunia dipecat. Ini prestasinya yang sudah terbukti, mendapat gelar honorer dan macam-macam. Justru yang belum diakui dunia malah aneh-aneh dan gelagat. Nah ini perlu bertobat. Iya Pak, betul Pak. Itu pasti belakangnya adalah para mafia. Apa Jonas? Para mafia. Para mafia, Ya. mafia vaksin itu Jonas. Supaya apa? Supaya orang tergantung terus. Iya, disuntik terus. Suntik itu Jonas. Akhirnya suntik kepala sini semua Jonas. Kenapa? Karena bagi mereka vaksin Nusantara itu tidak menguntungkan. Iya, karena sekali seumur hidup. Vaksin Nusantara itu produksi Indonesia berdikari sendiri Jonas. Iya. Bukan impor. Kalau impor kan dapat cuan gitu. Cuancak. Karena itu apa? Para mafia ini loh berusaha gimana Terawan dipecat supaya vaksin Nusantara tidak bisa gitu Jonas. Aduh, ya bertobatlah. Ketua dokter militer dunia dipecat gitu. Iya Pak, ini Jadi Pak Terawan ini pernah loh Jonas, pernah menjadi ketua dokter militer apa? dunia. Yang repot ini di mata dunia sangat dihargai, Ya, tetapi yang masih kelas ecek-ecek memecat. betul Pak. Oknum ini harus apa Jonas? Bertobat. Karena di belakangnya mafia apa Jonas? Max vaksin. Gitu. Ada cerita tentang vaksin Nusantara Jonas. Iya, gimana Pak? Saya sudah divaksin Nusantara. Iya. Saya itu diajak kawan saya. Nah, jadi saya diajak kawan saya ke Gunung Bromo. Iya Pak. Jonas, Iya. kemana Jonas? Ke Gunung Bromo. Ke Gunung Bromo. Nah, di Surabaya kan saya ada acara pernikahan anaknya kawan. Iya. Nanti dicek di swab ini semua negatif. Gitu. Nah, saya itu udah tahu acara pernikahan. Sebentar Jonas. Iya. Ketemu saya kawan saya ke Jakarta. Nah, kawan saya ke Jakarta ini tiba-tiba sakit perut, kayak agak kurang enak badan gitu Jonas. Iya Pak. Nah, setelah itu di Surabaya saya naik mobil bersama kawan saya sama anaknya dan istrinya Jonas. Iya Pak. Nah, waktu itu bentar Jonas ya, berlima Jonas, satu mobil Jonas. Nah, kan kalau kita di mobil tidak mungkin pakai masker terus Mas. Iya, iya betul. Ya, abang itu jauh ke Bromo, Surabaya Bromo. Saya lepas masker. Nah, setelah itu tidur sama anaknya kawan saya laki-laki Jonas. Iya Pak. Satu malam saya itu mendaki Gunung Bromo Jonas. Ya toh? Nah, udah toh? Naik mobil, satu mobil Jonas. Satu malam tidur, saya itu satu mobil. Pulangnya dari Bromo ke Solo, satu mobil Jonas. Ya toh Jonas? Ya. Langsung di swab mereka corona Jonas. Aduh. Corona positif. Yang tidak kena hanya 2 orang yang tidak positif, yaitu saya sama teman anaknya teman ya? saya, 1 orang yang suluk Jonas. Ya. Yang di mobil yang lolos hanya 2, semua corona Positif. Wah ini yang 2 orang aja, yang 2 orang ini
saya dan anak teman saya yang sulung. Iya. Anaknya sulung kan teman baik sama saya. Ya Pak. Yang ngomong mereka kena Omikron, kita kelas Megatron. Itulah semua itu karena berkat Tuhan, Jonas. Betul Pak. Ada kuasa darah Yesus, Jonas. Yes. Nah itu pengalaman saya, Jonas. Oh, aduh. Jadi memang vaksin Nusantara itu ada buktinya sekali seumur apa? Hidup. Nah, makanya mafia vaksin ini mending pakai oknum-oknum tertentu untuk memecat terawan, Jonas. Ya. Bayangin ketua dokter militer dunia dipecat. Ya, puji nama Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap pembahasan dan juga tanggapan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai pemecatan yaitu Dokter Terawan ya dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Kalau kita melihat hal ini seakan-akan hal ini sungguh ya hal yang sangat ironis. Ya, karena apa? Karena Dokter Terawan adalah aset bangsa dan juga memiliki prestasi yang luar biasa membanggakan, tetapi dia harus dipecat ya dari Ikatan Dokter Indonesia. Tetapi tentunya Tuhan memiliki rencana yang lebih baik, karena firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14 demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sahabat kasih Tuhan, rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah. Karena itu, ketika kita percaya akan rancangan Tuhan, kita akan senantiasa berserah dan senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau saya melihat Dokter Terawan, dia tetap bersyukur ya. Apapun yang sedang dialaminya, dia tetap memuji Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sahabat kasih Tuhan, jikalau sahabat diberkati melalui setiap tayangan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar dan juga tanggapan, sehingga channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Demikian pembahasan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.